Nah, tadi kembali ke yang megatrust nih, Ya. kan ancamannya bisa sampai 20 meter ya tingginya Ya. ya. Berarti kan daerah pesisir pantai ini kan luar biasa resiko besar sekali untuk akan tersapu sama tsunami. Nah, ini pemerintah daerah apakah sudah mempersiapkan apa sih mitigasi yang dilakukan supaya kalau terjadi gempa megatrust itu cepat-cepat minimal mengurangi korban jiwa lah? Ya, jadi bersama dengan BNPB, BMKG, dan pemerintah daerah di daerah-daerah rawan gempa dan tsunami itu sudah dilakukan semacam penguatan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat dan pihak terkait. Mudahnya begini, kami ada program Tsunami Ready. Itu seperti apa tepatnya? jadi programnya adalah menyiapkan levelnya pemerintah desa. Jadi tidak hanya provinsi atau kabupaten, tapi pemerintah desa harus kita bimbing agar mampu mengetahui apa yang harus disiapkan sebelum terjadi gempa dan tsunami dan saat terjadi sampai setelah terjadi. Contohnya mereka sudah menyiapkan peta zona merah, zona bahaya, zona oranye, zona kuning, zona hijau aman di wilayah desanya. Sehingga mereka bisa menentukan jalur evakuasi. Kalau ada goyangan, guncangan gempa, masyarakatnya harus lewat jalur evakuasi mana. Jalurnya sudah disiapkan, rambu-rambunya sudah disiapkan. Kasih tanda-tandanya. Tanda-tandanya sudah disiapkan, kemudian dilatih masyarakatnya, tempat evakuasinya juga sudah disiapkan oleh pemerintah daerah. Nah, ini BNPB juga melakukan program Destana. Jadi kami itu kolaborasi lah sifatnya. Prinsipnya seperti itu. Edukasi yang terus-menerus. Namun rasanya masih tetap terus perlu ditingkatkan. Ya, kan kita lihat kalau di Jepang itu tahun 2024 lalu kan ada gempa 7,5 magnitudo. Nah, di situ korbannya cukup minim, hanya 62 orang. Nah, mungkin ini juga tidak lepas dari sistem deteksi gempa dan tsunami di Jepang yang mungkin sudah sangat canggih atau bagaimana ya? Terutama kalau teknologi memang mereka lebih maju, tapi nggak beda jauh dengan kita. Yang beda jauh dengan kita, budaya selamat. Karena budaya itu sudah ditanamkan sejak ratusan tahun yang lalu. Ada pelatihan anak-anak sekolah di sekolahnya. Itu sudah sejak ratusan gempa, tahun yang lalu secara kearifan lokal sudah terjadi. Di Indonesia kearifan lokal di beberapa daerah sudah ada. Di Aceh itu ya. Di Aceh sudah ada, betul. Kemudian di Maluku juga sudah ada. Di beberapa daerah sudah ada. Nah, namun yang kurang itu adalah yang itu tadi kesiapan masyarakat secara umum, karena kearifan lokal itu kan kadang tidak populer sehingga orang kadang tidak peduli gitu ya. Makanya kami juga menggencarkan pentingnya kearifan lokal. Nah, ya, kemudian yang lebih penting juga untuk masyarakat banyak itu edukasi. Nah, persoalan edukasi ini yang masih terus harus digalakkan. Kita kan mulai itu tahun 2004 ya. 2005 lah katakan, itu kan sudah Desember ya. Sekarang sekitar 20 tahun. Itu ada pasang surutnya, ada masa-masa yang sangat aware, ya, tapi orang ternyata suka lupa sih Indonesia kan kita ini orangnya suka pelupa nih. Pelupa. Kalau begitu terjadi kejadian itu ingat terus, tapi mungkin hanya sekitar 4 tahun gitu. Terus lupa lagi. Nah, harus diingatkan lagi. Nah, dikala ingat tidak terjadi gempa, tidak terjadi tsunami. Dikala lupa lengah baru terjadi. Itu di Palu. Di Palu itu sudah disiapkan, Pak. Mulai dari sekolahnya SD sampai SMA ya. Perguruan tingginya sudah ikut terlibat menyiapkan, memetakan. Pemerintah daerahnya waktu itu aktif ya. Bahkan DPRD-nya juga ikut aktif, semua pihak ikut aktif. Itu peristiwanya tahun 2009 sampai 2014. Begitu setelah 2014, tiba-tiba stop. Nggak ada upaya lagi. Saat 2009-2014 karena sudah tahu sewaktu-waktu akan terjadi gempa dan tsunami, itu sudah ngerti. Masyarakatnya sudah tahu, makanya mereka bersiap. Tapi sudah bersiap 5 tahun nggak terjadi apa-apa. Akhirnya udah nggak masalah lah nih, nggak terjadi lagi. Nggak terjadi apa-apa. Nah, setelah 2014 itu terakhir ya. Setelah itu kurang begitu aktif, 2018 terjadi lagi. Nggak siap jadinya.
Nah, jadi ya kurang kesiapannya kan sudah, karena lahannya yang harusnya tata ruangnya itu kan sudah dirancang di tepi pantai itu sekian radius sekian ratus meter itu kosong, tapi kan udah terlanjur penuh. Jadi mau menyelamatkan diri kan juga waktunya nggak keburu ya. Iya. Jadi dan bahkan ada jembatan yang sudah disiapkan, anak-anak SD sudah dilatih kalau ada tsunami lari menuju jembatan itu. Tapi itu benar pada lari menuju ke sana masih ada yang ingat ke sana. Tapi jembatannya roboh. Nah, itu gimana itu? Roboh. Mungkin persiapannya ya jembatannya memang kurang kuat untuk persiapan gempa itu. Nah, itu. Jadi ada masih selalu inilah yang maksud kami bedanya dengan Jepang. Gitu. Jepang pun ya meskipun sudah jauh lebih siap, toh Sendai itu juga masih korbannya juga masih banyak itu. Jadi ya memang terus harus selalu mengimprove meningkatkan kesiapan itu terus, nggak ada hentinya harusnya. Tapi kita yang masyarakat Jakarta ini kan juga sedikit agak ya terlalu menakutkan karena ternyata kan tsunami di Teluk Jakarta ini kan cuma 1,8 meter maksimum nggak salah ya? Setengah meter bahkan. Oh, setengah meter ya? Setengah meter, ya. Cuma tsunami itu bukan air kayak ombak untuk surfing, itu bukan. Tsunami itu air bercampur lumpur, bercampur besi, bercampur. Jadi kalau sudah kaki setengah meter tuh riset di Jepang, di laboratorium Jepang, setengah meter itu cukup untuk membuat kita roboh. Karena itu isinya macam-macam. Padat ya, solid, banyak, kepadatannya tinggi ya? Iya, jadi ada benda-benda, pecahan kaca, pecahan apa gitu ya. Itu kalau kena kaki kita ya kitanya apalagi jatuh. Kita di sini kan tempatnya banyak buang-buang sampah, jadi sampahnya kedorong juga semua. Keseret akhirnya, meskipun tidak tenggelam, keseret-seret gitu kan juga payah. Kalau udah keseretnya dia jatuh dan keseret airnya lama, ya lewat juga sih. Iya, jadi tetap iya benar. Dan yang bahaya malah bangunan-bangunannya itu yang tahan gempanya itu yang harus dipastikan. Nah, sekarang masalah tahan gempa itu apakah punya alat, apakah pemerintah atau BMKG atau siapa yang nanti punya alat ngecek bangunan ini bisa nggak tahan sampai 8,7 magnitudo ini? Mestinya Kementerian PUPR punya metode ya. Entah dilengkapi dengan alat atau perhitungan tuh mestinya ada lah di yang PU itu yang paham itu. Nah ini kembali tadi ke megatrust ya. Kan di Indonesia ini ada 13 megatrust karena Ring of Fire ini. Nah Ibu kan sempat menyampaikan yang 2 zona tadi yang kita sebutkan tadi itu kan tinggal menunggu waktu. Nah ini asumsinya ini orang takut nih karena tinggal menunggu waktu ini apakah sebulan depan atau setahun depan, bisa aja 10 tahun lagi barangkali, ini orang jadi takut nih jadinya. Ya, itu analognya seperti gempa di Palu. Itu kan ada profesor dari ITB, Prof. Katili, itu tahun 1970-an mengingatkan diprediksi sekitar tahun 2000-an akan terjadi tsunami ya di kota Palu, sehingga waktu itu kan agak keberatan ya di situ dijadikan kota gitu ya, untuk mengingatkan itu. Dan kejadiannya 2018. Ya, lebih kurang mirip-mirip juga. Jadi seperti itu, meleset-meleset, sebenarnya bukan meleset juga ya. Karena gempa tidak bisa diprediksi. Iya, tidak bisa. Dengan tepat itu nggak bisa. Terus yang menunggu waktu itu juga, contohnya ini, di mana, di Selat Sunda ya, yang Selat Sunda itu gempa terakhir ya, gempa terakhir itu tahun 1757. Kalau dihitung, yang megatrust, yang merusak itu ya, yang sekitar 8 lebih ya, itu 1757. Sekarang di zona itu belum terjadi gempa lagi sekuat, belum ada pelepasan energi selama 267 tahun. Nah kemudian yang di Mentawai itu terakhir 1797, sehingga sudah 227 tahun belum terjadi pelepasan energi. Nah, yang sudah terjadi pelepasan energi itu contohnya megatrust Tohoku tahun 2011, kekuatannya 9 magnitudonya. Itu sebelumnya terjadi tahun 1835. Jadi selama 176 tahun energi itu lepas. Kemudian di Aceh itu selama 97 tahun, jadi kurang dari 100 tahun energi itu lepas. Kemudian di Chile itu hanya 50 tahun
energi itu lepas, kekuatannya 8,8. Nah, jadi rata-rata terulang kembali itu kurang dari 200 tahun. Sedangkan yang 2 zona ini sudah 267 dan 227. Yang dikhawatirkan berarti pengumpulan energinya itu kan lebih lama. Lebih kuat lagi ya? Mungkin lebih lama, makin kuat nggak? Logikanya bisa demikian. Tapi para pakar menghitung yang di selatan yang di Selat Sunda itu sekitar 8,7. Yang Mentawai lebih tinggi lagi. Mentawai itu lebih tinggi lagi ya. Tadi berapa? 8,9. Yeah. Seperti itu. Jadi maksudnya menunggu waktu itu seperti itu, Pak. Yeah. Kita nggak tahu tanggal berapa, hari apa, tahun berapa, itu nggak ngerti. Ya karena di masyarakat bilang ini gara-gara BMKG kami jadi takut semua ini. Padahal tujuannya baik. Tujuannya agar jangan seperti Banda Aceh. Iya, iya. Kita kan pada nggak siap itu. Dan korbannya kan banyak sekali. Iya, ratusan ribu. Jadi poinnya kalau kita patuh aja, bangunannya dibuat tahan gempa. Itu yang bangunan-bangunan tinggi terutama ya. Karena itu jadi kemudian udah siap kalau terjadi goyangan. Gedung ini pun pernah digoyang gempa dan terasa sekali, Pak. Saya di lantai paling atas, lantai 12, goyangannya tuh kuat sekali dan nggak berhenti-berhenti. Nah, kita asal siap ya. Kalau ada meja gini, waktu itu kami pada sembunyi di bawah meja. Ya, tapi kita, harus yang kokoh, yang kuat ya. Ini makanya kita kalau beli meja yang kokoh-kokoh, Pak. Jangan meja yang ini. Insya Allah ini mejanya kokoh semua, insya Allah. Karena ini tempat perlindungan kita itu. Jadi terus setelah goyangan berhenti, baru lari turun keluar. Waktu goyang jangan lari dulu. Jangan sembunyi di bawah meja, berlindung bukan sembunyi, berlindung di bawah meja atau tempat yang kokoh. Dan juga ada istilahnya segitiga kehidupan memang itu bisa juga ya. Itu mudahnya gitu, setelah tenang nggak ada goyangan baru kita keluar dari gedung lewat tangga, turun 12 tangga itu besoknya nggak bisa bangun, Pak. Kakinya kram. Ternyata aduh, apalagi kalau tangganya 30 lantai, aduh itu kasihan banget ya, karena lift udah nggak boleh lagi kan, harus mati ya. Iya, makanya saya tuh nggak berani kalau di lantai-lantai tinggi. Gitu Ibu, kantornya jangan yang paling tinggi ya, lantainya pilih aja. Iya, sempat sampai saya minta pindah lantai 3, lantai 2. Ke lantai tapi akhirnya ya udahlah, nggak jadi ya udah. Karena waktu itu di DPR kan sempat di Guan juga nih yang sembunyi di bawah meja itu. Iya, ya semuanya saya mau untuk sembunyi di bawah meja. Kalau ada apa-apa para anggota dewan kan orang-orang penting ya. Kan yang belum tahu kan pada ketawa, disangka ngajak main peta umpet. Inilah perlunya literasi. Tapi itu sebetulnya Bapak yang bicara itu baik, bukan mengejek, malah justru mengingatkan agar nyontoh ibu itu. Tapi dia malah jadi jadi dipelintir kayak bapaknya itu menghina, padahal enggak.